Shalom, nama saya Sari, saya Jemaat Keluarga Allah Solo. Saat ini saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan di hidup saya. Bermula dari tahun 2015, setelah saya menikah, saya memulai usaha. Usaha saya saat itu dari nol, dibawa Tuhan naik, diberkati luar biasa. Dari yang cuma omsetnya ratusan ribu, sampai tiap bulan itu sampai ratusan juta. Tapi saat itu semua yang Tuhan beri, berkat Tuhan saya pakai untuk kesenangan saya sendiri. Akhir tahun 2019, usaha saya hancur. Semua yang saya miliki, mobil, rumah, semuanya itu habis, nggak bersisa. Dan Tuhan seperti ngomong di hidup saya, buat apa saya berkati kamu kalau kamu nggak bisa jadi berkat? Saat itu saya benar-benar hancur, kecewa pada diri saya sendiri. Putus asa, sudah nggak ada harapan lagi buat hidup. Sampai beberapa kali itu saya sempat mau mengakhiri hidup. Di saat saya mau mengakhiri hidup itu, saya ingat kalau saya masih punya Tuhan. Akhirnya saya cari Tuhan di gereja. Saya datang ke Gereja Keluarga Allah Solo. Waktu saya masuk ke pelatarannya gedung gereja itu, saya sudah merasa hati saya itu kayak teriris-iris. Saya nangis. Dari awal di depan itu sampai masuk pujian, penyembahan, firman Tuhan disampaikan. Sampai selesai itu saya nangis terus. Begitu berulang-ulang sampai berbulan-bulan itu saya kayak diperes gitu ya. Kayak semua sakit kepahitannya. Tapi setelah itu pandemi menyerang. Jadi gereja lockdown, nggak bisa ibadah onsite. Saya kayak kebingungan karena saya merasa nggak ada damai gitu. Jadi saya cari-cari khotbah itu lewat YouTube. Saya cari khotbah Pak Obaja, Pak Jo, dan Bunita. Sampai akhirnya saya ketemu khotbah Bunita. Khotbah Bunita itu benar-benar sangat memberkati luar biasa di hidup saya. Semuanya seperti jadi rema di hidup saya. Ada satu yang benar-benar mengubah hidup saya saat ini. Saat itu Bunita menyampaikan, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Bunita ngomong, kalau kamu pengen dengar suara Tuhan, doa puasa 100 hari. Di saat kamu berpuasa, kamu tambahin jam doa kamu tambahin jam baca firman-Mu. Lakukan itu selama 100 hari, nanti kamu pasti bisa dengar suara Tuhan. Kalau dalam 100 hari itu kamu masih nggak bisa nangkep, nggak bisa dengar suara Tuhan, berarti ada yang salah. Kamu datang nanti ke saya gitu. Jadi saya tangkap itu, saya mau buktikan. Setelah itu saya melakukan doa puasa. Pada saat awal-awal saya mulai doa puasa itu, suami saya sudah bekerja di perusahaan yang dia itu baru masuk sekitar 3 bulanan. Saya kayak Tuhan tuh ngomong kalau suami kamu itu harus keluar dari situ. Tapi waktu itu saya masih belum mengerti gitu ya. Kenapa disuruh keluar gitu. Tapi setiap hari semakin diteguhkan kenapa suami saya itu harus keluar. Saya ngomong ke suami saya, sepertinya kayaknya harus keluar gitu ya dari perusahaan ini. Tapi suami saya masih enggan gitu. Sampai suatu malam saat saya doa, saat saya ikut Pondok Daud, Pondok Daud online, Tuhan seperti ngomong, harus keluar saat ini juga gitu. Tuhan udah tunjukkan kenapa sih harus keluar, lingkungannya tuh nggak baik gitu. Tapi saya masih berkompromi gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan, suami saya nggak mungkin ikut arus mereka. Tuhan mesti lebih tahu dong suami saya itu sifatnya seperti apa. Waktu itu Tuhan ngomong jelas ke saya, oh ya saya tahu suami kamu seperti apa, suami kamu orang yang baik. Tapi kalau lama-kelamaan tiap hari berkubang di lumpur, pasti bakal kena lumpur juga gitu. Saya kaget, saya benar-benar merasa, oh ini pasti dari Tuhan. Karena saya nggak punya pikiran semacam itu. Besoknya saya sampaikan ke suami saya, walaupun ada sedikit pertentangan, tapi puji Tuhan beberapa hari kemudian suami saya resign. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah resign, ada perasaan lega di hati saya. Tapi suami saya jadi nganggur kan gitu. Duh gimana ya ini, nggak ada pemasukan gitu. Tapi saya masih terus lakukan doa puasa. Saya ikut Pondok Daud online terus sampai Tuhan kayak kasih peneguhan buat saya kalau bakal Tuhan kasih jalan. Suatu malam saya lagi ngobrol gitu doa sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau berkehendak, tolong gantikan pekerjaan suami saya yang hilang ini dengan pekerjaan yang baru, pimpinan yang baik, teman kerja yang baik, lingkungan yang baik, semua yang baik yang berasal dari Engkau gitu. Di saat saya lagi ngobrol, saya lagi doa sama Tuhan, di dalam hati kecil saya tuh kayak nyelip ngomong ke diri sendiri gini. Kok saya pinginnya suami saya ini kerja di tempat pimpinan yang pertama kali suami kerja dulu, tapi kok kayak juga nggak mungkin ada pimpinan yang seperti itu. Saya ngomong ke diri saya sendiri seperti itu saat saya berdoa. Singkat cerita,
nggak berapa lama setelah saya berdoa, mungkin 2 atau 3 hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, dengan secara ajaibnya pimpinan yang tadi nyelip di dalam hati saya itu tiba-tiba menghubungin suami saya. Dan nggak serta-merta itu aja, bahkan menawari pekerjaan ke suami saya. Saat itu ditawarin gaji 3 kali lipat dari awal pertama kerja dulu. Dan nggak cuma itu, ditawari juga promosi naik jabatan. Kita sungguh luar biasa banget buat saya itu gitu. Karena seminggu kemudian suami saya udah bekerja. Dengan cepatnya Tuhan jawab dengan doa saya gitu. Dan nggak berhenti di situ, Tuhan mulai bukakan jalan buat saya, mulai usaha saya yang baru saya pegang bersama kakak saya. Yang awalnya itu kita cuma jualin produknya temen, tapi sekarang sudah mulai bisa produksi, dibawa naik dari 10 baju produksi naik lagi jadi 50 baju. Sampai detik ini kita sudah bisa produksi ribuan baju, dan itu luar biasa sekali karena saya pikir sudah nggak akan bisa mulai lagi gitu, tapi Tuhan benar-benar luar biasa bekerja di hidup saya. Dan baru beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, saya tanya ke suami saya gitu buat memastikan sebenarnya berapa sih gaji yang dia terima saat ini. Dan ajaibnya suami saya jawab gaji dia yang saat ini dia terima adalah 15 kali lipat dari gaji pertama dia dulu. Itu benar-benar luar biasa banget di hidup saya, karena seumur hidup suami saya nggak pernah terima gaji sebesar itu gitu. Dan nggak cuma berhenti sampai di situ, tiap kali ada rema gitu di gereja keluarga Allah, saya selalu tanggepin gitu, karena kayak Tuhan benar-benar ngomong di hidup saya. Saya mulai taat perpuluhan, saya mulai memberikan persembahan dengan sukacita. Bahkan ketika Pak Ubaja mendorong gitu buat ada bantuan ke bencana NTT, saya mulai ikut gitu, saya mulai tergerak. Terus waktu Pak Ubaja ngomong, ayo berkati orang tuamu mumpung mereka masih ada, saya mulai tanggapnya itu juga. Yang awalnya saya memberkati orang tua saya males-malesan, bersungut-sungut, saya mulai berkati dengan sukacita, karena semua yang Tuhan berikan saat ini itu benar-benar berasal dari Tuhan. Karena untuk Tuhan, saya kembalikan sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak saudara semua tanggapin, responi semua apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Ikuti terus kegerakan di keluarga Allah, dan pastikan bahwa ketika Anda menanggapinya, maka berkat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.